TV, teman Chandaria, apa kabar? Senang banget hari ini ketemu lagi bareng sama Ratika Adi di Chandaria. Kisah sederhana menginspirasi dunia. Aku lagi menunggu seseorang. Jadi aku punya kenalan yang pengen banget aku kenalin dan ngobrol-ngobrol sama kamu yang ada di rumah. Dan dia bentar lagi landing dari Jakarta. Nah, siapa ya tamu spesial aku hari ini? Coba aku hubungin dulu ya. Katanya sih udah nyampe tadi. Kita cek dulu ya. Apa aku telepon aja ya? Ini udah sampai di mana ya? Di mana ya? Halo, barusan aku telepon. Apa kabar sayangku? Baik. Mwah. Oke, kita langsung menyapa teman-teman yang ada di rumah nih. Ada Misa Doho TV dan teman Chandaria. Halo. Hai. Yuk kita ngobrolnya di dalam aja ya sambil ngopi-ngopi ya. Yuk teman Chandaria ikutin kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Aca. Yuk. Pemirsa Doho TV dan teman Chandaria yang ada di rumah, aku sudah berhasil menjemput, membawa dan menculik dia ke sini. Karena emang kegiatannya padat banget nih Mbak Aca ya. Kak Aca dia, aku bilang Kak Aca aja. Nah, aku berhasil membawa Kak Aca di sini untuk berbagi cerita menarik banget soal Kak Aca yang bisa menjadi inspirasi kita yang ada di rumah. Kita sapa dulu, kita tanyain kabarnya Mbak Aca, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dengan kegiatan yang sebanyak itu ya, sudah sarapan apa belum Kakak? Sudah. Boleh tahu sarapannya apa? Kopi dari. Kopi aja. Ya. Baik tuh ya. Kalau mau cantik ya sarapannya cukup kopi aja ya guys ya, jangan makan apa-apa. Haryanto sudah gorengan berapa tadi? 4 ya, dia sudah gorengan 4. Pantesan dia nggak ikut Putri Indonesia. Oke, sekarang kita kenalan sama Kak Aca ya. Kalau misalnya ngelihat Kak Aca dari sini udah kelihatan banget cantik ya. Terus ada selendang di sini ya yang akan. Selempang. Oh sorry, kalau selendang itu adalah siapa kemarin? Siapa? Ininya tuh Pak Joko kemarin loh Pak, yang selendang putri-putri yang lagi mandi itu baru pakai selendang. Kalau ini namanya selempang. Iya kan? Iya, selempang. Selempang ya. Oke, baik. Kita akan kenalan sama Kak Aca. Kak Aca, pertanyaan pertama. Nama panjangnya siapa? Oke, baik. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marsha Alicia Rahmadio Setianto, biasa dipanggil Aca. Usia saya 20 tahun, saya asli dari Kabupaten Kediri. Nah, sekarang saya sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain sebagai mahasiswa, saya juga berprofesi sebagai atlet bela diri taekwondo, kickboxing, dan juga model. Tuh kan, keren banget ya guys ya. Usia 20 tahun, tapi prestasinya luar biasa. Kalau boleh tahu, dimulai dari usia berapa sih Kak Aca itu udah berprestasi gitu? 9 tahun. 9 tahun. Flashback umur 9 tahun, waktu itu apa lomba pertama yang diikuti? Kejurprov taekwondo di Malang. Wow, itu usia 9 tahun Iya, ya 9 Kak ya? tahun. Itu, kemudian berlanjut dan sampai sekarang kira-kira kalau digabung nih, pialanya yang ada di rumah ada berapa? Kurang lebih ada 60 medali. 60 medali, Iya. belum piala. Medali aja sih. Oh, medali aja. Kalau kebetulan. taekwondo hanya medali Iya, aja. medali Kalau aja. yang ini yang hubungannya sama modeling gitu juga kah dari kecil? Pernah sih modeling sekali, juara 3. Setelah itu hobi-hobi aja. Hobi-hobi aja. Tuh ya guys, kalau misalnya kita melihat sosok Kak Aca sekarang dengan selempangnya, terus wajahnya cantik, mungkin nggak ngebayangin ya kalau sebenarnya Kak Aca ini adalah seorang atlet taekwondo dan juga sekarang merambah ke kickboxing juga, ya kan? Kalau boleh memilih, di antara nggak bisa ya. Di antara dua itu sebenarnya yang jadi passionnya banget Kak Aca itu yang mana sih? Dari taekwondo sama kickboxing. Enggak, dari olahraga ke entertainment. Olahraga. Olahraga sebenarnya. Kenapa Kak? Passionnya sih olahraga karena memang dari kecil sudah latihan olahraga bela diri kan ya Kak. Dan
memang bela diri ini sangat berbeda dengan beauty pageant. Dan sekarang memang berusaha untuk mencoba menggeluti di bidang model, entertainment seperti itu, dan berharapnya semoga bisa. Bisa dong pasti. Udah punya bakat dan sudah punya ini ya, nature-nya udah ada ya modalnya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal beauty pageant yang sudah kakak jalanin barusan ini ya, aku masih penasaran sama profesi kakak sebagai atlet dulu nih. Kenapa dulu di usia 9 tahun memilih menjadi atlet taekwondo ketimbang atlet mungkin balet yang lebih cantik gitu, atau lari, atau wushu mungkin kan juga lebih ke cantik gitu ya. Kenapa taekwondo gitu? Jadi memang pada saat usia 8 tahun, orang tua saya itu mengarahkan saya untuk mengikuti taekwondo. Karena memang pada saat itu teman ibu saya membuka taekwondo baru di kota Kediri. Jadi nggak ada sama sekali turunan keluarga taekwondo nggak ada. ya? Mungkin karena saya adalah anak perempuan pertama dan harapannya anak perempuan pertama itu bisa bela diri untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Awalnya hanya itu ya tujuannya. Dan ternyata pada saat saya menjalaninya seneng, akhirnya jadi hobi. Nah dari hobi itu latihan terus akhirnya jadi prestasi yang bisa membantu saya untuk bersekolah di sekolah unggulan dari SMP, SMA hingga saya lolos di Universitas Erlangga pun ini karena taekwondo. Luar biasa. Apa sih yang memotivasi Kak Aca sampai Kak Aca tuh bener-bener hard work banget gitu loh di dunia olahraga yang kalau kita cewek tuh kayaknya penuh resiko ya, iya kan? Apa sih yang memotivasi kakak sampai punya keinginan untuk belajar keras sampai akhirnya bisa berprestasi di taekwondo gitu? Yang pertama karena memang perempuan, menurut saya ketika saya mendalami bela diri ini, saya berpikir bahwa ternyata perempuan itu perlu ilmu bela diri. Karena kita perempuan ini kan sering ya dihadapkan dengan ancaman maupun tindakan-tindakan yang mengarahnya ke tindakan yang tidak mengenakan. Dan perlu sekali untuk kita memiliki bekal bela diri yang baik untuk diri kita sendiri. Seperti itu, dan juga sudah lifestyle sih. Jadi tiap hari memang latihan dan memang kalau nggak latihan tuh ada yang kurang gitu. Jadi olahraga udah bagian dari hidupnya Kak Aca juga ya sekarang ya. Selain itu juga untuk kesehatan juga kan Kak, untuk gaya hidup juga, untuk kesehatan jantung, kesehatan badan seperti itu. Oke, kalau ngomongin olahraga gitu, mungkin nggak semua orang akan berpikir untuk kompetisi, ya kan? Ada beberapa orang yang mungkin olahraga benar kayak Kak Aca bilang ya, hanya buat kebugaran aja, buat kesehatan. Tapi Kak Aca di sini udah kayak one step lebih gitu, kompetisi di situ. Apa yang seru Kak ketika Kakak menganggap olahraga ini nggak cuma hobi aja ya teman Candaria ya, tapi udah menjadi sebuah kompetisi? Ya, jadi menurut Aca sendiri, ketika kita berkompetisi itu ada tantangan tersendiri. Dan ada benefit yang kita bisa peroleh ketika kita mendapat juara. Seperti contohnya dimudahkan dalam mencari sekolah. Jadi memang dari SD, SMP, SMA, kuliah ini Aca selalu menggunakan prestasi Aca. Dan selalu lolos seperti itu. Jadi memudahkan sekali ya Kak ya. Benar. Di universitas pun Aca lolos karena taekwondo juga. Dimana mungkin favorit juga loh ya jurusannya ya, hukum gitu kan di UNER ya. Dimana kan kalau tes pastinya sulit ya Kak, harus belajar seperti apa. Nah dengan prestasi taekwondo ini bisa masuk tanpa harus tes. Luar biasa ya teman-teman ya. Aku salutnya sama Kak Aca ini, dia di usia muda tuh dia bisa memanfaatkan peluang. Menurutku nih ya, bisa memanfaatkan peluang yang secara nggak langsung dia udah tahu nih jangka panjangnya peluang itu akan bisa ngebantu dia untuk memudahkan kehidupan. Ini Kak Aca, aku ngelihat di usia kamu dan pertemanan kamu atau mungkin sebelumnya waktu kamu usia 16 gitu, pasti nggak banyak kan teman-teman kamu yang juga punya visi dan motivasi sekeras kamu gitu. Menurut kamu kenapa sih? Kamu kebayang nggak kenapa gitu? Apa yang bisa ngebikin kamu tuh beda sama teman-teman yang mungkin nggak punya motivasi sekeras kamu? Mungkin di umur-umur belasan tahun kita kan pasti masih main, masih pengen main gitu, masih banyak pengennya. Nah di situ Aca ini harus mengorbankan waktu main untuk latihan, untuk belajar, dan menurut Aca itu sesuatu hal yang bagus dan positif buat Aca. Jadi Aca bisa lebih fokus kepada diri Aca sendiri, dan Aca juga mendapatkan benefit dari hal itu gitu. Aca jauh lebih mudah mendapatkan sekolah. Aca juga
membuat banyak prestasi yang bisa menginspirasi banyak orang dan membawa dampak positif untuk orang lain seperti itu. Gitu sih Kak. Ada nggak sih orang yang menginfluence Aca banget? Karena nggak banyak sih anak muda yang punya mindset sedewasa kamu di usiamu gitu ya. Apakah kamu mungkin suka nonton film atau kamu suka baca buku sampai akhirnya kamu kayak terinfluence mindset kamu untuk lebih fokus sama masa depan dan menggunakan peluang-peluang yang ada untuk meraih masa depan kamu? Kalau Aca sendiri mikirnya memang Aca itu pengen kemampuan yang Aca miliki ini bisa bermanfaat dan berdampak bagi orang lain, terutama perempuan. Nah, karena kemampuan Aca ini mungkin condongnya ke bela diri ya Kak, dan gak semua perempuan itu mungkin memiliki kesempatan seperti Aca untuk bisa berlatih bela diri. Nah, maka dari itu Aca ini lagi membuat program Kak, jadi programnya adalah Empowering Women to Self-Defense, di mana pemberdayaan perempuan melalui media bela diri. Jadi Aca mengajak teman-teman perempuan yang khususnya ada di Jawa Timur untuk berlatih bela diri bersama. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang mendesak yang memang mengharuskan kita menggunakan bela diri itu seperti apa. Dan menurut Aca ketika kita bisa bela diri ini, otomatis mental kita itu lebih terasa, soft skill kita juga otomatis terasa juga, seperti itu. Dan lebih percaya diri juga ya, kalau kan benar-benar setuju. Jadi mau kemana-mana, mau pakai baju seperti apa, kita pede. Benar, karena tahu gimana caranya untuk bisa membela diri. Berarti kalau kayak gini menurut Aca nih ya, penting banget buat perempuan itu belajar kemampuan untuk membela dirinya secara technically bener tuh perlu ya Ca ya? Sebenarnya nggak harus bener secara teknik, setidaknya tahu aja caranya gimana kita melawan. Misal kita mendapat perlakuan seperti ini, kalau kita harus ngapain nih kayak gitu. Jadi nggak harus yang bener-bener tekniknya bener, itu nggak harus. At least kita tahu caranya untuk melawan tuh seperti apa, seperti itu. Nah benar-benar, berarti nggak cuman perempuan nggak cuma belajar how to care about their beauty, tapi juga harus belajar cara membela diri. Simple Cak. Boleh kasih lihat nggak ke pemirsa kayak misalnya ini basic yang kayaknya kita harus bisa sebagai perempuan untuk bela diri. Biasanya apa sih? Kalau perempuan, kalau ada kekerasan nauzubillah min dzalik ya, misalnya kita itu biasanya dipaksa, ditarik gitu ya, Ca. Itu berarti kita harus gimana nih? Belajar tangkis, apa? belajar tangkisan aja. belajar tangkis. Kalau tangkis tuh berarti kekuatannya di apa, Ca? Di tangan. Oh gitu. Berarti harus belajar untuk nguatin ini ya. Iya, untuk nguatin ini berarti ada exercise tertentu? Sering-sering latihan aja, sering-sering latihan praktek. Misal praktek dengan temennya yang misal nyerang, terus harus defense-nya gimana kayak gitu. Oke. Aku jadi pengen belajar. Terus kalau misalnya mukul, perlu nggak Ca kita belajar? Sebenarnya kalau mukul itu bisa dibilang itu menyerang ya, udah menyerang ya. Nanti aja kalau misal kita memang benar-benar diserang. Jadi misal kita disentuh gitu ya, kita tangkis aja gitu. Nggak perlu dipukul. Kalau misal mereka mukul duluan baru kita pukul. Benar. Setuju sih. Gini, karena kebanyakan nih ya pemirsa, jadi ceritanya tuh aku sering banyak dengar cerita kalau misalnya perempuan-perempuan pun juga sering dapat kayak pelecehan di tempat umum, ya kan? Minimal kita bisa ngasih perlawanan dengan menangis itu udah kasih kode kalau kita tuh nggak bisa digituin. Mereka pun juga akhirnya jiper, kayak takut gitu dan nggak berlanjut lagi ke tindakan-tindakan berikutnya. Seru sekali teman Cenderia ngobrol. Ini baru sedikit loh ya ngobrol sama Aca ya, karena masih banyak banget hal-hal yang pengen aku tanyain sama Aca yang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Tapi jangan kemana-mana, ya pastinya kita bakal balik lagi di Cenderia habis yang satu ini. Pemirsa The Whole TV dan teman Cenderia, kita kembali lagi di Cenderia, kisah sederhana yang menginspirasi dunia. Dan kita masih barengan sama tamu saya hari ini, yaitu ada Kak Aca. Hai Kak Aca. Hai. Kak Aca ini adalah sosok berbakat banget dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya, yang berhasil menjadi salah satu dari finalis Putri Indonesia Jatim 2025. Baru banget ini kejadiannya ya. Luar biasa. Makanya kita masih anget nih kalau mau tanya-tanya sama Kak Aca. Kak Aca, ini kan basically Kak Aca sebenarnya itu kan di dunia olahraga. Ya kan, dari kecil Kak Aca sering banget ikut kompetisi yang mana itu dunianya olahraga. Nah, apa sih yang melatar belakangi Kak Aca sampai Kak Aca itu pengen juga menjadi finalis atau bahkan menjadi Putri Indonesia gitu? Apa sih yang melatar belakangi Kak Aca?
Jadi memang selain Putri Indonesia ini adalah salah satu mimpi saya. Of course, there's a purpose behind this title. It is about a blessing to others, to inspire, to give a positive impact. Dan menurut Aca, Putri Indonesia ini adalah platform yang pas bagi Aca karena sesuai dengan visi misi Aca ya. Jadi Aca ini memiliki program Empowering Women to Self Defense, di mana ini adalah pemberdayaan perempuan melalui media bela diri. Dan melalui Putri Indonesia ini harapan Aca bisa menjangkau lebih luas lagi perempuan-perempuan khususnya yang ada di Jawa Timur untuk bisa belajar bela diri bersama. Menarik sekali ya, nggak cuman ngomongin soal orang, oke tahu orangnya ngomong taunya cuman beauty brand behavior, tapi ada lagi nih nilai-nilai lagi yang diangkat sama Putri Indonesia yang Kak Aca pengen advokasi dengan program tadi apa namanya Kak? Empowering Women to Self Defense. Empowering Women through Self Defense. Kalau di bahasa Indonesia kan nih ya adalah pemberdayaan perempuan melalui media bela diri. Keren. Kakak ceritain deh Kak, lebih detail lagi mengenai program ini tuh seperti apa sih? Jadi memang awalnya kenapa kok saya berpikiran untuk membuat program ini, karena memang kita tahu bahwa kasus pelecehan maupun kekerasan seksual ini sangat meningkat ya di Indonesia sendiri, dan kita sebagai perempuan ini ternyata perlu memiliki bekal bela diri yang baik untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, saya membuat program ini itu berkolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di Jawa Timur. Yang pertama, Aca berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa taekwondo yang ada di Universitas Airlangga. Ini dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa perempuan yang ada di Universitas Airlangga. Yang kedua, Aca juga berkolaborasi dengan komunitas belajar pertama di Kota Kediri, dikhususkan untuk remaja-remaja perempuan yang ada di Kota Kediri untuk belajar bela diri bersama. Yang ketiga, Aca berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di Universitas Airlangga. Dan untuk pelaksanaannya sendiri itu ada 2 cara, online dan offline. Online itu Aca menyebarkan pamflet digital dan edukasi-edukasi digital melalui sosial media Aca sendiri di Instagram, dan juga offline praktik secara langsung. Nah, untuk daftar praktiknya sendiri ini Aca akan menyebarkan pamflet digital di sosial media. Di situ ada Google Form yang bisa diisi, siapapun yang mau ikut bisa isi Google Form tersebut dan langsung datang di jadwal yang sudah ditentukan, seperti itu. Oke. Dari ini sudah mulai berjalan berapa lama ya Kak Aca ya kalau boleh tahu ya? 3 kali di tahun 2024. 3 kali di 2024. Dari 3 kali ini sudah ada berapa nih peserta yang mengikuti advokasi? Jadi memang setiap program itu terbatas ya Kak, karena kan Aca sendiri. Betul. Itu sekitar 25 orang. Banyak loh 25 orang ya. 25 orang itu berarti mix ya antara online sama offline gitu ya Kak Aca ya? Oh enggak, jadi 25 orang itu yang offline. Kalau online kan memang semua orang bisa melihat. Jadi Aca tuh lebih menyuarakan gimana sih cara kita melindungi diri, gimana sih biar kita nggak nge-freeze jika kita dihadapkan dengan tindakan-tindakan yang mengarahnya ke tindakan yang tidak mengenakan seperti itu. Betul. Ih seru loh diajarin bela diri sama Kak Aca. Berarti 25 orang itu memang lebih banyak yang mengikuti adalah dari mahasiswa tadi ya, dari mahasiswa di UNER tadi ya Kak Aca. Atau mungkin sebenarnya ini terbuka untuk masyarakat umum? Untuk sekarang memang prioritasnya adalah remaja dan mahasiswa perempuan yang memang rentan dihadapkan dengan ancaman maupun tindakan-tindakan yang mengarahnya ke tindakan yang tidak mengenakan. Benar banget loh ya pemirsa Doho TV dan teman Candaria, karena aku sendiri juga banyak banget ngedapetin cerita-cerita gitu ya, dimana sekarang nggak cuman di tempat yang sepi aja, bahkan di tempat keramaian kayak di mall gitu, terus di KRL, di kereta api juga banyak banget tindakan-tindakan pelecehan yang nggak mengenakan untuk kaum perempuan. Jadi ini sebenarnya sebuah soft skill basic yang harus banget dimiliki sama perempuan. Dan keren banget kalau Kak Aca udah mengadakan program tersebut. Kak Aca kepikiran nggak sih kalau misalnya program ini nggak hanya terbatas aja untuk teman-teman mahasiswa, tapi juga anak-anak SD gitu? Karena ya nggak sih, kalau mungkin orang-orang yang udah dewasa gitu ya, walaupun mereka ada sebagian yang bingung, tapi mereka punya kemampuan untuk menghindar, membela diri. Tapi bagaimana itu kalau anak kecil gitu, yang have no idea gitu, aku harus ngapain gitu. Akan mengarah ke situ juga nggak nanti programnya Kak? Harapannya juga, karena memang anak kecil tuh juga harusnya sudah memiliki basic bela diri ya. Karena kan anak kecil lebih gampang sebenarnya untuk dilatih kan Kak. Oh iya ya. Cuman memang kalau anak kecil ini kan masih labil ya Kak. Kadang
masih bingung maunya apa seperti itu ya. Harapannya sih bisa juga untuk anak-anak Untuk belajar kayak belajar gitu bela juga. diri juga. Jadi berarti buat teman-teman yang ada di rumah nanti ya, yang kalau misalnya pengen diajarin sama Kak Aca, bisa follow Instagramnya dulu aja. Yang pastinya nanti bakal ada lagi kegiatan-kegiatan positif yang dibikin sama Kak Aca. Oke, kita balik lagi ke pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur kemarin. Kakak bisa nggak ceritain pengalamannya ngikutin? Kalau kita melihat di TV tuh kayaknya enak aja gitu. Udah cantik, pakai baju bagus gitu kan, terus di karantina. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya perjuangannya nih kayaknya berat ya di dalam situ ya. Berat banget. Oh iya, bisa ceritain nggak ke teman-teman Jadi, sendiri? memang basic Aca kan bukan sebagai model sih ya Kak. Jadi Aca itu memang atlet, dan atlet bela diri dengan beauty pageant adalah dua hal yang sangat berbeda jauh. Betul. Dan itu adalah sebuah tantangan besar bagi Aca ya untuk bisa menyeimbangkan keduanya. Jadi yang awalnya mungkin atlet maskulin ya Kak, harus jadi lebih feminim, harus bisa menjaga manners sebagai seorang putri, harus bisa bermake up sendiri, catwalk, pose seperti itu, dan itu sangatlah tantangan yang besar bagi saya. Oke, kalau aktivitasnya Kak, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu gimana Kak? Ya itu padat banget sih Kak. Jadi memang karantina tuh kita full kegiatan. Jadi bangun jam 6 pagi, enggak sih, jam 5 pagi. 5 pagi Bangun udah, jam 5 udah pagi cantik untuk ya? harus sudah cantik. Jam 7 kita sudah mulai kegiatan, selesai kegiatan itu malam, jam 10 malam, baru bisa tidur tuh ya jam 12 malam seperti itu. Oh really? Dan itu harus prepare lagi untuk besoknya kegiatan gitu. Tapi Berapa alhamdulillah lama, Kak? seru sih. Kemarin karantinanya kalau Karantinanya 3 hari sih Kak. 3 hari ya, 3 hari. Tapi benar-benar selama 3 hari tuh terkuras secara mental, Iya. fisik ya, emotionally juga pasti ini banget ya Kak ya. Iya. Terus hal yang Kakak paling nggak pernah bisa lupain gitu, pengalaman yang paling berharga ketika ikut pemilihan Putri Indonesia apa Kak? Jadi pengalaman yang Aca nggak bisa lupain, ternyata di sini tuh kita nggak berkompetisi Kak. Oh ya? Justru Aca itu menemukan saudara-saudara baru di dalam sini. Kita tuh saling support, saling mendukung satu sama lain. Ya itu ya yang berkesan banget. Iya. Bestie kamu, circle kamu waktu di situ kamu dengan mana nih, daerah mana nih? Semuanya. Hampir semuanya. Iya, ada hampir berapa? semuanya. Ada berapa? Ada 12 finalis, dan itu sudah seperti saudara sendiri. Kita jadi kayak seperti keluarga gitu Kak. Nggak lagi berkompetisi kita. Jadi memang saling support, saling dukung, karena memang kita itu berasal dari bidangnya masing-masing kan Kak, dengan skill yang berbeda-beda, dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Dan kita saling merangkul gitu Kak. Berarti siapapun yang terpilih ya memang itu sudah Iya. pasti pilihan ya. Tapi semua orang, 12 orang yang ada di sana adalah yang terbaik pastinya Iya. ya. Dan kita juga terus mendukung siapapun yang menjadi pemenangnya. Oke, pemirsa Doha TV. Nah, mungkin teman-teman tahu ya bahwa keberhasilan Aca saat ini tuh sebenarnya dulu di balik itu sebelumnya Aca pernah gagal juga. Karena ini adalah audisi kedua ya Aca ya. Betul. Nah, boleh ceritain nggak sih Aca waktu pertama kali Aca ikut tuh di tahun berapa? Dan waktu itu gagal tuh perasaannya gimana, dan apa yang bikin Aca pengen ikut untuk yang kedua kalinya? Jadi memang Kak, Aca ikut audisi Putri Indonesia pertama kali itu di tahun 2023 untuk Putri Indonesia Jawa Timur 2024. Di situ memang advokasi saya itu masih rencana, belum terlaksana. Dan juga Aca datang dengan wajah tanpa make up seperti itu. Dan memang Aca merasa memang kurang dan belum prepare gitu. Nah, ternyata nggak lolos kan Kak. Akhirnya dari situ Aca introspeksi diri, apa yang membuat Aca ini tidak lolos. Nah, dari situ mulai mengembangkan advokasi Aca, menjalankanlah pelan-pelan, belajar make up, freelance model, mencoba casting, di mana memang di dunia entertain seperti itu. Nah, akhirnya Aca balik lagi audisi di tahun 2024 ini untuk Putri Indonesia Jawa Timur 2025 dengan persiapan yang lebih matang, dan alhamdulillah Aca lolos. Emang ya, beda ya. Kalau misalnya yang belum persiapan, kemudian sudah mempersiapkan diri terasah gitu kan, dia udah belajar dari pengalaman pertama, yang 2025 kemarin lolos ya. Nah ini ya, ini menjadi sebuah ini juga insight buat kita bahwa mungkin aja kegagalan saat ini tuh adalah keberhasilan di kemudian hari gitu. Dan ini bisa jadi
ilmu teman-teman juga bahwa kalau misalnya teman-teman kita tuh harus terus mengasahnya supaya bisa berhasil. Nah, teman-teman yang ada di rumah, aku yakin ada juga yang punya cita-cita kayak Aca juga, pengen jadi putri. Kira-kira bakal apa sih Ca, dan semangat apa yang harus dimiliki sama calon putri Indonesia yang bisa dilakukan, dipersiapkan sama mereka dari sekarang? Tentunya buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. Manfaatkanlah peluang sebaik mungkin. Percayalah ketika ada tekad, usaha, dan doa, Tuhan akan mendengar doa kita. Dan ketika kita gagal, jangan menyerah. Coba lagi. Yeay, coba lagi guys, habiskan kegagalanmu di waktu muda ya. Oke, kita akan kembali lagi ya, yang pastinya ya teman-teman semua masih barengan sama Aca di Chandaria. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Doho TV dan teman Chandaria, balik lagi di Chandaria, kisah sederhana yang menginspirasi dunia. Masih sama perempuan berbakat, gadis manis dari Kabupaten Kediri yang mengharumkan nama Kediri, yang menjadi salah satu finalis dari Putri Indonesia Jawa Timur. Ada Aca. Hai. Aca udah kayak India ya. Aca, jadi Aca kan memang dari usia 9 tahun, bayangkan teman-teman, dari usia 9 tahun itu banyak banget sudah ikutin kompetisi ya. Mulai dari mungkin Aca juga ikut kompetisi olahraga, kemudian Aca juga ikut-ikut kayak mungkin modeling kecil-kecil, foto-foto gitu ya. Udah sering banget, Ca. Siapa sih, Ca, orang yang paling menginspirasi Aca, yang memotivasi Aca, yang paling berjasa di hidup Aca hingga Aca di usia 20 tahun ini bisa punya karir seperti ini? Of course ibu, karena ibu yang selalu mensupport Aca apapun kegiatan yang Aca pengen, selama itu positif. Dan ketika kita ada masalah, ada sedih, seneng, balik lagi ke ibu. Jadi ibu adalah sosok terpenting di hidup Aca yang tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Walaupun kalau di BBG orang terdekat itu adalah musuh paling dekat juga gitu. Iya. Apakah Aca juga pernah punya konflik nih, Ca? Biasanya kalau orang tua sama Gen Z itu komunikasinya kadang kan suka nggak nyambung ya, Ca ya. Apakah juga Aca mengalami konflik-konflik seperti itu? Pasti ya Kak, pasti kita semua pernah bermasalah sama ibu kita. Tapi tergantung bagaimana cara kita memanage diri, mengkontrol diri kita. Balik lagi pasti ke ibu nantinya. Bener banget, karena emang gimana pun yang paling paham dan paling jujur sama kita adalah ibu. Betul. Ya. Bisa saya juga udah kenalan sama ibunya Aca dan seru banget ngobrolnya juga. Saya juga nanti pengen ngobrol sama Mama Aca gimana sih bisa membuat pola asuh yang sampai anaknya bisa berprestasi kayak gini. Oke, balik lagi ke Aca ya guys ya. Di sini Aca punya 2 hobi atau 2 kegiatan yang beda banget. Kegiatannya beda banget. Di satu sisi, Aca harus jadi seorang yang tough banget, yang kuat, yang siap untuk menghajar orang gitu ya. Di satu sisi, Aca harus kelihatan cantik, harus selalu on point gitu. Gimana, Ca? Kamu merasa ini adalah 2 karakter yang berbeda, atau kamu bisa mengkolaborasikan itu menjadi sesuatu pribadi yang unik gitu, Ca? Nah, memang bela diri dan beauty pageant ini kan sangat berbeda ya, Kak ya. Itu justru menurut Aca ini adalah unik. Kenapa? Karena kita bisa jadi maskulin, juga bisa jadi feminim. Jadi mungkin dengan karakter Aca yang seperti ini bisa menginspirasi banyak anak muda ya Kak. Bisa bela diri, tapi juga bisa cantik. Jadi orang mikir, oh kita bisa loh tetap cantik, kita bisa tetap berpenampilan feminim dengan
memiliki skill yaitu bela diri untuk bisa melindungi diri kita sendiri. Betul. Baik lagi, ketika kita memiliki ilmu bela diri yang baik, kita akan pede mau kemanapun, mau pakai baju seperti apapun, sefeminim apapun, kita tetap pede. Karena kita bisa membela diri. Iya. Yang kepo sama Aca, di bawah ini ada Instagram dan TikToknya Aca. Bisa dikepoin kegiatan dia sehari-hari. Kalau dilihat in frame saat ini cantik banget. Tapi kalau udah pakai baju taekwondo ya, jangan berani-berani mendekat ya. Kayak gitu Aca. Oke, ini masih pertanyaan yang menurut aku bertolak belakang ya. Ketika Aca di sini kan harus merawat diri ya, harus merawat diri, kulit gitu kan segala macamnya. Kemudian ketika Aca di sisi lain juga harus bertanding gitu ya, dimana mungkin ada resiko-resiko yang mungkin Aca bisa dapetin, ada cedera atau apapun gitu. Gimana Aca? Kamu gimana maintenance itu semua gitu? Nah, sebelum Aca masuk ke dunia bela diri, khususnya kickboxing ya Kak, Aca sudah memikirkan resikonya. Oh mungkin nanti kulitku akan lebam, seperti apa. Tapi baik lagi bagaimana cara kita memanage diri kita kan Kak. Nah kalau Aca sendiri, Aca nggak takut sama hal itu. Aca selalu percaya bahwa kulit yang lebam itu bisa balik mulus lagi kok. Semua itu tergantung mindset kita. Dan menurut Aca, sakit itu hanyalah mindset. Oh ya? Iya. Jadi ketika kita berpikiran positif, oh nggak apa-apa kok, walaupun lebam nanti nggak sakit, itu akan terasa tidak sakit. Ya, Itu berarti hanya tergantung dari mindset. Ini luar biasa nih ya, kekuatan pikiran itu mengalahkan segalanya. Betul. Dan itu nggak mudah loh guys ya. Oke, ini Ca, tadi kan Aca bilang kalau misalnya sekarang Aca lebih banyak bermain di kickboxing ya. Padahal awalnya tadi mungkin dari usia 9 tahun Aca cabang olahraganya adalah taekwondo gitu. Kenapa Ca akhirnya sekarang mencoba untuk ke cabang olahraga yang lain, tidak di taekwondo aja tapi ke kickboxing gitu? Jadi awalnya memang Aca diajak oleh teman-teman Aca UKM di Unair, kayak Jiu-Jitsu. Itu kan mereka latihan kickboxing. Nah, Aca diajak. Ternyata seru. Nah, dari situ aja berpikiran, kayaknya Aca harus mencoba cabang olahraga bela diri yang lain deh, kickboxing. Nah, terus ikut tandingan Kak. Ternyata cocok dan ternyata Aca suka sama tantangan itu. Akhirnya Aca mencoba untuk berprestasi juga di bidang cabang bela diri yang lain, yaitu kickboxing. Jadi itu udah terbukti ya Ca ya. Kemarin prestasi yang terakhir Aca dapat apa ya? Jadi Aca udah 2 kali ikut pertandingan kickboxing. Yang pertama kickboxing challenge, yang kedua kejurprov kickboxing yang ada di Malang. Itu dapat emas dan perak. Dapat emas dan perak. Padahal baru lah ya, baru pindah haluan ke kickboxing dapat emas dan perak. Nah ini Aca sekarang lagi persiapan apa nih? Nah, Aca kan udah selesai nih Kak pemilihan Putri Indonesia Jawa Timurnya. Baik lagi latihan. Aca latihan untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan kickboxing yang akan ada. Oke, untuk persiapan untuk ini ya, lo apa sih Kak? Porprov atau apa ya Ca? Ya, tahun ini bakal ada Porprov kickboxing, ada kejurnas kickboxing juga Februari, dan ada yang paling terdekat ini Januari akhir kickboxing challenge juga. Luar biasa. Penasaran nih, kalau Aca latihan itu sehari berapa kali, seminggu berapa kali, terus durasinya berapa lama sih Ca? Kalau Aca sendiri fleksibel ya, karena kan Aca tetap memprioritaskan kuliah. Ya? Nah, misal paginya kuliah, Aca latihan di sorenya atau malamnya, seperti itu. Dan Aca berusaha setiap harinya, Aca tetap latihan. Misal latihan fisik, jogging, seperti itu. Untuk latihan wajibnya sih kalau dari Unair, karena Aca kan kuliah di Unair. Aca latihan di Unair itu seminggu mungkin 4 kali. 4 kali? Ya, sisanya itu latihan sendiri, seperti fisik, seperti itu. Berarti di sana di Unair juga ada pembinaannya ya Ca ya? Ada yang ngajarin juga, ada yang melatih juga ya? Untuk waktunya paling 2 jaman Kak. Oke, ini menarik juga ya guys ya, dimana kalau misalnya kita ngelihat atlet, ini kalau di Indonesia yang viral itu kan atlet perempuan cewek cantik itu di volley namanya Megawati tuh, ya kan? Kalau di cabang ini kayaknya kan kita belum ada yang diviralkan ya. Kayaknya the next viral nih bakal dia gitu. Tapi kamu kalau waktu lagi latihan gitu suka ada ini nggak sih kakak-kakak yang suka yang cantik banget nih atau gimana? Enggak sih, sering jujur. Enggak ya, really? Enggak, mereka justru kayak kita kayak keluarga. Kalau Aca ngerasanya sih di kickboxing ini kita seperti keluarga, kita saling melangkul. Gak ada sih Kak seperti itu. Gak ada ya, mereka malah melindungi atau mungkin mereka juga
takut juga ya karena Aca nih jago kickboxing. Jadi kalau misalnya kamu mau deketin aku, kamu harus tanding dulu sama aku. Wah, keren banget. Oke, pemirsa The Hot TV seru ya ngobrol-ngobrol sama Aca ya. Nanti kita mau ngobrol lagi nih. Aku pengen dengerin cerita Aca dan motivasi Aca, cerita dan langkah Aca ke depannya. Habis ini mau ngapain lagi? Karena kita juga bakal nunggu-nunggu prestasi Aca berikutnya membawa harum nama Kabupaten Kediri di kancah Indonesia bahkan sampai dengan internasional. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Ya pemirsa The Hot TV dan teman Chandaria, kita kembali lagi di Chandaria. Masih barengan sama Kak Aca. Hai. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Aca ya terkait bagaimana Kak Aca mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia Jawa Timur. Kemudian Kak Aca juga punya banyak prestasi di bidang olahraga dari taekwondo sampai akhirnya pindah ke kickboxing gitu ya Kak Aca ya. Pastinya di tahun 2025 nih masih anget banget, masih di bulan Januari. Kak Aca juga punya banyak banget resolusi yang pengen Kak Aca raih di tahun 2025. Kita minta bocorannya yuk, apa itu resolusinya? Gimana? Apa resolusi kamu, Cak? Kalau dari Aca sendiri, harapannya pastinya tetap bisa membanggakan orang tua Aca dengan cara bisa memiliki prestasi kickboxing di tahun ini. Lalu yang kedua, bisa mengembangkan program Aca untuk membantu perempuan-perempuan muda yang ada di Jawa Timur untuk bisa belajar bela diri bersama. Seperti itu, Kak. Kalau cita-citanya Aca sebenarnya pengen jadi apa sih? Kalau cita-cita Aca sendiri, karena Aca kuliah di bidang ilmu hukum, Aca pengennya sih sebenarnya jadi jaksa, Kak. Tapi jaksa. Orang tua mengarahkan untuk Aca mencoba menjadi notaris dulu. Nah, Aca berusaha pelajari dua-duanya, kita lihat ke depannya seperti apa yang terbaik dan mana yang menjadi rezeki. Mana yang cocok nanti ya. Kita bakal nemuin Aca sebagai ibu jaksa atau kita akan nemuin Aca sebagai ibu notaris. Kita lihat berapa tahun lagi, berapa itu Caya? 5 tahun lagi nggak sampai ya? 4 tahunan kali ya. Kita lihat 4 tahun lagi. Oke guys, terus Ca ini ya, by the way ada pertanyaan titipan dari netizen aku. Nah ini ya. Kak, ini cantik banget sih Kak Aca. Boleh tahu nggak sih kira-kira gimana sih Kak Aca itu merawat kesehatan kulitnya? Nah ini nggak ada iklan sih, tenang aja. Kita nggak ada iklan skincare. Gimana Ca kamu merawat kesehatan kulit kamu, Ca? Kalau dari Aca sendiri tentunya olahraga. Karena dengan olahraga kita kan mengeluarkan keringat ya Kak. Otomatis tuh kulit akan mengeluarkan kotoran. Nah, lalu yang kedua, minum air putih. Aca selalu minum air putih setiap hari untuk menghidrasi kulit Aca. Dan yang ketiga pasti skincare ya. Kalau Aca sendiri sih skincare basic aja, yang penting membersihkan kulit seperti itu Kak. Yang paling penting menurut Aca ya itu sih baik lagi ya, olahraga ya. Olahraga itu penting banget. Kalau makanan khusus ya. Nah kalau makan apa gitu ada nggak Ca? Kalau makanan sih pola hidup ya, jaga pola makan seperti makan makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, kurangi manis, kurangi asin-asinan, seperti itu sih Kak, dan itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Cak, waktu kamu kemarin di karantina tuh Cak, menunya itu diatur banget ya sih Cak waktu di sana, atau sebenarnya ya sama aja gitu sama kita di luar, makannya boleh apa aja gitu? Kalau kemarin sih prasmanan ya Kak, jadi kita bisa pilih apa yang memang kita butuhkan gitu. Jadi balik lagi kita sendiri yang mengontrol diri kita. Tetap balik lagi yang mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri. Iya, betul. Oke. Gitu ya guys ya, kalau misalnya udah cantik dari lahir gimana dong ya, diapain juga cantiknya. Tapi ternyata sekali lagi yang paling penting adalah olahraga. Dan tadi juga aku kalau ngeliat Aca nih ya, nggak cuma olahraga dan hidup sehat, tapi adalah mindset Cak. Aku ngeliat kamu positif banget, Cak. Gimana supaya terus jaga mindset positif kayak gitu, Cak? Harus berpositif thinking. Nggak boleh ini ya, kayak, aduh jangan takut gini, takut gitu nggak ya, Cak? Kurangi overthinking, kurangi negatif thinking. Tetap aja harus tetap positif thinking. Jadi apapun kegiatan yang kita mau lakukan, usahakan kita harus berpikiran positif. Karena dengan kita berpikiran positif, kita akan mendapatkan apa yang kita mau, seperti itu. Fokus pada hal-hal baiknya. Iya, berarti. betul. Siap bosku, siap dijalankan. Nah ini nih ya, mumpung ketemu sama teman Chandaria yang ada di rumah ya. Kira-kira apa nih pesan yang pengen Aca sampein sama teman-teman yang ada di rumah? Kira-kira ya teman-teman bisa
terinspirasi sama Acha dan bisa ngikutin gimana sih karir Acha sampai saat ini di usia 20 tahun, Kak? Pesan aja buat teman-teman sekalian, jangan takut untuk mencoba. Manfaatkanlah semua peluang positif yang ada di hidup kalian. Percayalah ketika kita ada kemauan, usaha, tekad, dan doa, Tuhan pasti akan mempermudah jalan kita. Ketika kita diberi kegagalan, jangan menyerah. Coba lagi, usaha lebih keras lagi. Dan percayalah pada proses. Dan jangan lupa selalu berpositif thinking. Nah, tuh ya bekal-bekalnya udah dicatat ya guys ya. Kalau memang pengen berprestasi kayak Acha, memang ada kerja keras di sana, ada mindset positif di sana, dan yang pastinya itu dia tuh jangan gampang menyerah karena pasti kita bakal nemuin kegagalan-kegagalan dan Caya tuh udah biasa ya. Iya. Tapi pasti akan ada keberhasilan di selanjutnya kalau kita nggak berhenti berusaha. Ca, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ikutan advokasinya Acha, pengen kenalan sama Acha, itu harus kemana nih menghubunginya, Ca? Boleh ke Instagram Acha di marsha.alicia. Nanti ketika Acha ada program pembelajaran bela diri, Acha akan share di Instagram dan kalian bisa isi Google Form yang sudah Acha sebarkan. Gampang, semudah itu ya guys. Boleh lihat di bawah sini. Nih, kelihatan kan? Nah, ini adalah alamat Instagram dari Acha. Kamu bisa kepoin semua perjalanan jejak digital Acha, kegiatan-kegiatan Acha yang seru banget, mulai dari cabang olahraganya sampai juga kegiatan-kegiatan beauty pageant-nya nanti. Kita akan menunggu gebrakan-gebrakan dari Acha ya. Terima kasih banyak sayangku sudah hadir di Chandaria. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, semoga sehat-sehat. Sukses selalu. Amin. Ya, semua cita-cita Acha bisa tercapai dan banyak anak-anak muda yang juga bisa mengikuti jejaknya Acha ya. Amin. Good job guys. Thank you. See you on top ya. See you guys. Dadah Semangat. semuanya teman Chandaria, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.